Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membahas latihan soal TOEFL yang bagian kaidah atau fahmul qawaid dari buku latihan TOEFL Pusat Bahasa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kita sudah sampai pada bagian keempat. Untuk bagian 1 sampai 3 bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita jawab soal-soal yang ada di bagian keempat ini, dan kita akan menjawab kurang lebih ada 85 soal latihan kaidah, dan semuanya sudah ada jawabannya, tinggal kita bahas kenapa jawabannya yang itu. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada petunjuknya. Ikhtar ansaba jawabin minal ajwibatil arba'ati lima yatatolabu fima yali. Pilih jawaban yang paling tepat ya. Jawaban yang benar yang mana? Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Inna ta'awuna bainan nasi amrun daruriyun hatta titik-titik qado'a hajatihim. Di sini jawabannya alif. Kenapa jawabannya alif? Nah, pertama yang harus kita perhatikan di dalam mengerjakan soal kaidah adalah kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya di sini kalau kita perhatikan itu adalah fi'il mudhari semuanya ya. Fi'il mudhari semuanya. Nah, tinggal kita menyesuaikan fi'il mudhari yang sesuai untuk soal yang di nomor 1 ini. Nah, sesuai dari apanya, yaitu dari domirnya. Di sini kita perhatikan di soal nomor 1 ini ada domir yang nampak, yaitu domir hum nih. Qado'a hajatihim, ini pasti domir hum, berarti banyak laki-laki ya, domir hum. Kembalinya kemana? Ke nas ini ya, manusia. Manusia kan banyak, maka domirnya itu hum. Nah, untuk mengisi titik-titik ini berarti kita isi dengan fi'il mudhari yang dimasuki domir hum. Nah, di tabel yang sebelumnya sudah disampaikan juga, yang bisa teman-teman cek, kita lihat di sini. Nah, untuk domir hum nih yang sebelah sini, itu depannya menggunakan iya, ujungnya wawu nun ya. Jadi fi'il mudhari ketika dimasuki domir hum, depannya menggunakan iya, huruf mudhari'ahnya, ujungnya wawu nun gitu ya. Nah, ini pola ini atau tabel ini barangkali bisa membantu teman-teman untuk mengetahui perubahan fi'il mudhari ketika dimasuki domir gitu. Nah, kita lihat di soalnya. Di sini yang depannya iya, ujungnya waw nun itu adalah pilihan yang dal ini ya. Pilihan yang dal. Tapi kenapa di sini jawabannya adalah alif? Kita perhatikan lagi, sebelumnya, sebelum titik-titik itu ada hatta. Nah, ini dia yang jadi penyebab perubahan menjadi yang pilihan alif ini. Nah, hatta ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hatta ini adalah termasuk amil nawasib. Amil nawasib itu adalah huruf yang membuat fi'il mudhari ke depannya itu menjadi nasab. Nah, kemudian untuk sekarang tanda nasabnya dengan apa? Kalau fi'il mudhari'nya shahih akhir, artinya yang tidak ada tambahan apapun di ujungnya, itu nasabnya menggunakan fathah. Misalkan kalau yang ini, yang yastati'u, kalau ada hatta jadi hatta yastati'a. Nah, bagaimana dengan yang kondisinya ada wawu nun di ujungnya? Nah, ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah, fi'il yang 5, yaitu yang ujungnya ini ada nunnya. Maka alamat nasabnya atau tanda nasabnya adalah dengan membuang nun atau hadfun nun. Nah, hadfun nun itu adalah untuk af'alul khamsah, yang termasuk al-af'alul khamsah itu adalah
yastati'ani. Nah, ini yang domir huma ya. Kemudian ada lagi tastati'ani. Kemudian ada yastati'una. Kemudian ada tastati'una. Kemudian satu lagi yang domirnya anti, tastati'ina. Nah, ini yang dimaksud al-af'alul khamsah yang ujungnya ini. Nah, semuanya ini kalau ada amil nawasib sebelumnya, tanda nasabnya adalah dengan membuang nun, hadfun nun. Dibuang nunnya, dibuang nunnya, dibuang nunnya. Jadi kalau masuk ke sini hatta yastati'a. Kemudian kalau masuk ke yang paling akhir ini hatta tastati'i. Nah, pokoknya dibuang nunnya. Nah, ini termasuk al-af'alul khamsah. Maka di sini jawabannya adalah yang alif yang betul ya. Kenapa yang alif? Karena tadi dibuang nunnya. Asalnya yastati'una karena ada amil nawasib, tanda nasabnya yang af'alul khamsah tadi itu adalah dengan membuang nun, maka jadi yastati'u diganti dengan alif ya, seperti ini. Yastati'u. Jadi teman-teman kalau menemukan pola soal seperti ini, itu cara jawabnya seperti itu ya. Teman-teman harus mengetahui dulu domirnya apa, kemudian sesuaikan dengan fiilnya. Kalau fiilnya berbentuk yang ada nun seperti ini, ketika ada amil nawasib atau ada amil jawazim, adalah tandanya dengan membuang nun. Kalau yang sahih akhir seperti yastati'u atau tastati'u berarti dengan fathah gitu. Hatta yastati'a atau hatta tastati'a. Dan ini nanti tergantung domir yang ada di soalnya apa. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah nomor 2 ya. Di sini mazalat al-badai'u al-ana titik-titik rogba muhawalatil hukumati litanzimiha. Nah, kita lihat lagi di soal di pilihan jawabannya itu bentuknya seperti ini ya. Ada yang asmanuha goliyah, ada asmanuha golin, ada samanuha goliyah, ada samanuha goliyatun. Nah, meskipun di sini ada mazalat ya, yang mana mazalat ini adalah temannya kana yang tarapaul isma wa tansibul khabar, makanya di sini dikasih harokat badoi'u karena ini jadi isim mazala ini. Tetapi yang dicari di sini itu bukan yang berbentuk nasab lagi, bukan. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang membedakan i'rabnya ya. Nah, yang diminta untuk mengisi di titik-titik ini adalah kesesuaian antara di sini tuh mubtada khobar, yang mana sejumlah mubtada khobar ini merupakan khobar dari mazalat. Ini isimnya, isim mazalat. Nah, di sini tuh kita isi dengan khobar mazalat. Tapi khobarnya khobar jumlahnya jumlah ismiyah, yang itu terdiri dari mubtada khobar. Nah, cari yang sesuai. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah asmanuha goliyah. Mazalat al-badai'u, badai itu barang ya, barang apa? Dagangan ya. Barang dagangan. Al-ana asmanuha, ini asman itu harga ya. Jama. Jama tidak berakal, ingat itu dianggap satu muannas. Asmanuha goliyatun. Nah, ini sudah sesuai nih. Asman itu adalah dianggap satu muannas ya, karena jama tidak berakal. Kemudian khobarnya ini goliyatun. Ini muannas juga nih, sudah sesuai antara mubtada dan khobarnya. Tinggal nih domirnya. Nah, asmanuha, haknya itu kan kembali ke badoi ini. Asmanuha, harganya goliyatun mahal. Nah, nyah ini, domir ha ini itu kembali ke badoi. Kenapa domirnya ha? Karena badoi ini adalah
lagi-lagi jamak tidak berakal, dianggap satu muannas, maka dikasih domirnya itu ha ya, karena muannas, satu muannas dianggapnya. Asmanuha goliyatun. Nah begitu ya. Kenapa tidak yang dal? Nah yang dal ini samanuha, meskipun ininya sudah benar domir ha di sini, tapi yang jadi masalah adalah samannya ini. Saman ini dia tidak berbentuk jamak. Jadi harganya harusnya golin, bukan goliyatun gitu. Kalau yang dal ini, kenapa tidak kita pilih? Karena khobarnya tidak sesuai dengan mubtada'nya. Di sini mufrad muzakkar, harusnya khobarnya juga muzakkar. Samanuha golin itu baru benar. Tapi kalau yang alif itu sudah pas. Asmanuha goliyatun. Yang lainnya sama seperti ini tidak sesuai ya, pilihan yang ba dan jim. Oke, kita lanjut nomor 3. Imtazat Madinatu Bandung bi annaha fiha syirkatin titik kabiratan. Anna fiha syirkatin tijariyatan kabiratan. Nah, di sini jawabannya itu adalah alif tijariyah. Kenapa tidak yang tijaroh atau tijarotin ini? Karena kita perhatikan kalimat sebelumnya itu syirkatin. Di sini dia menggunakan tanwin. Artinya kalau kalimat syirkah ini dia tanwin, ada tanwinnya, berarti tidak mungkin itu diidopatkan ke kalimat setelahnya. Karena kalau diidopatkan berarti ini posisinya adalah mudhof. Sedangkan mudhof itu tidak boleh ada tanwin. Nah, ini kalau misalkan diidopatkan harusnya bukan tin ya, harusnya bukan berbentuk tanwin di sini. Tapi karena di sini adalah tanwin, ada tanwinnya, maka kesininya itu bukan mudhof ilaih ya, tetapi naat, yaitu tijariyatan kabiratan. Seperti itu ya. Nomor 5. Karena Abu Hamid Al-Ghazali, jawabannya yang tepat adalah alif. Min akbari ulama'il Islam, termasuk ulama Islam paling besar. Itu ya, min akbari. Nah, seperti itu ya. Kalau yang lainnya ini tidak tepat. Kita lanjut nomor 6. Al-ana a'dha'u judadun fi munazzamatis sihhatil ijtimaiyati. A'dha'u judad ini menunjukkan jamak ya. A'dha'u judad itu jamak, berarti kita lihat di sini yang jamak ada berapa? Yang jamak di sini ada yang domir antum, kemudian ada antunna. Nah, yang lebih tepat adalah yang alif ini, antum ya. Karena di sini bukan jamak muannas, kecuali kalau menunjukkan perempuan ya, jamak muannas kalimatnya, maka bisa kita pilihnya yang antunna. Tetapi di sini adalah a'dha'u judad, ini bukan jamak muannas, maka kita pilihnya yang antum, kalian. Antumul ana a'dha'u judadun, kalian sekarang a'dha'u judadun, anggota baru fi munazzamatis sihhatil ijtimaiyah, di organisasi kesehatan masyarakat, begitu ya. Ini jawabannya alif. Nomor 7. Ansha'at al-hukumatu kita lihat di pilihan jawaban, ini adalah tentang adad ma'dud ya, tentang bilangan, kesesuaian antara adad dengan ma'dudnya. Di sini ma'dudnya yaitu madrasatan, sekolah. Pemerintah membangun sekolah. Di sini kalau kita perhatikan pilihan jawabannya itu 15 ya. Nah, kalau yang belasan dari 13 sampai 19 itu polanya adalah
kita lihat dulu ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mu'annas, nih di sini mu'annas tandanya ada taknya, maka cari yang asyarohnya juga mu'annas. Asyaroh yang mu'annas itu antara alif dan jim, berarti antara yang ini dengan yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah bilangan satuannya yang angka 5-nya. 5-nya itu dia harus mudzakkar, jadi berlawanan dengan ma'dudnya. Nah, di sini juga mudzakkar, di sini mudzakkar. Tetapi yang lebih tepat adalah yang alif, yang khomsa. Ini bilangan biasa ya, khomsa asyarata madrasatan, 15 sekolah. Tapi kalau khomis ini namanya ada tartibi ya, jadi ada untuk tingkatan atau level gitu ya. Nah, maka yang jim ini tidak tepat. Nah, yang lebih tepat itu adalah yang alif. Jadi polanya seperti itu untuk menjawab yang adad ma'dud yang 13 sampai 19 polanya itu sama. Ya termasuk yang 15 ini ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Musyahidinal kiram, nuqaddimu ilaikum nasyratan li akhbaril yaum. Nah, ini lagi-lagi ada tanwin di sini. Ini mengindikasikan ke depannya ini kita memerlukan naatnya ya, atau sifatnya. Maka jawabannya adalah yang alif, mufassolatan. Nasyratan mufassolatan. Yang mana naat man'ut itu harus sesuai ya. Kalau man'utnya ini tidak pakai alif lam, naatnya juga jangan pakai alif lam. Di sini tidak pakai alif lam juga. Kemudian kalau mu'annas ada taknya, maka naatnya juga harus mu'annas. Kemudian i'rabnya juga tanwin fathah, maka naatnya juga tanwin fathah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9, yurattibu sa'idun haqaibahu li'annahu godan ila Jakarta. Nah, Sa'id merapikan tasnya li'annahu karena dia godan besok. Nah, ada kata besok nih, ila Jakarta, ke Jakarta. Di sini pilihan jawabannya semuanya berarti pergi ya. Tetapi ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan saufa, ada qad. Nah, ada juga yang safaro ya, fi'il madi. Nah, yang tepat itu adalah yang alif ya. Kenapa yang alif? Pertama, di sini kita lihat di soalnya ada godan. Godan itu artinya besok. Kalau besok berarti waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari. Berarti yang ini sudah pasti tidak kita pilih ya. Yang safaro ini sudah pasti kita tidak pilih. Tinggal yang alif, ba, dan dal yang mana? Nah, kalau qad yusafiru itu artinya jadi terkadang. Nah, ini tidak cocok. Nah, yang tersisa tinggal alif dan ba, yaitu yang sayusafiru dengan saufa yusafiru. Nah, kita ketahui kalau sin itu sin tanfis, saufa taswif. Artinya sin itu dia untuk menunjukkan waktu akan terjadinya itu dekat begitu ya. Kalau saufa itu artinya jauh ya. Jadi waktunya itu jauh dari kejadian. Nah, kalau misalkan sayusafiru, meskipun bahasa Indonesianya mah sama, artinya itu sayusafiru akan pergi atau akan bepergian. Saufa yusafiru juga sama, akan bepergian. Tetapi waktunya yang membedakan. Kalau sin ini waktu yang dekat, kalau saufa waktu yang jauh. Sedangkan godan itu ya termasuk waktu yang dekat, maka yang lebih tepat adalah yang sayusafiru. Dia akan pergi godan besok ila Jakarta, ke Jakarta. Seperti itu ya. Lanjut nomor 10. Tuqaddimu hadhihi syirkatu khidmatin
titik-titik lil amri. Ini lagi-lagi kita lihat ada tanwin di sini menandakan kalimat setelahnya kita harus mencari naatnya. Naatnya yang mana yang tepat? Khidmatin, yang pasti di sini alif ta itu jama muannas. Artinya kalau jama muannas, naatnya juga harus muannas. Yang ini sudah pasti tidak kita pilih karena ini mudzakkar. Nah, tinggal yang alif jim dal. Di sini yang membedakan adalah harokatnya, ya. Nah, yang tepat itu adalah yang alif ini. Kenapa yang alif? Karena posisinya ini adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Nah, di sini mutamayyizatan itu nasab, ya. Nah, kenapa di sini khidmatin pakainya kasroh? Karena nasab atau tanda nasab dari jama muannas itu adalah dengan kasroh, ya. Jadi ini tuh nasab tapi dengan kasroh. Kenapa? Karena jama muannas salim. Nah, kalau yang ini kenapa pakainya fathah? Karena dia bukan jama tapi isim mufrad. Seperti itu. Maka tanda nasabnya dengan fathah. Makanya jadi tuqaddimu hadhihi syirkatu khidmatin mutamayyizatan lil ummali. Hati-hati ya teman-teman, jangan pilih yang dal. Ini karena naat itu kan harus sesuai i'rabnya juga. Ini kan khidmatin, ini juga kasroh ya, kasrotain mutamayyizatin. Nah, ini tidak seperti itu ya, karena dia beda bentuk kalimatnya. Kalau ini isim mufrad, kalau ini jama muannas salim, dan tanda nasabnya berbeda seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui tentang i'rab, saya punya tabelnya seperti ini ya. Nah, ini tabel yang pernah saya buat, rangkuman i'rab ya, semuanya beserta contohnya. Kemudian di sini ada i'rabnya ya, atau ngerab ya istilahnya. Sini ada alamatul i'rab, ada ar-raf'u, kemudian tanda rafa itu ada apa saja, kemudian untuk kalimat apa saja ya. Misalkan di sini yang tadi ya nasab nih, ada yang dengan fathah yaitu isim mufrad, yang tadi yang mutamayyizatin itu kan isim mufrad. Tapi kalau yang syirkatin itu dengan kasroh karena jama muannas. Contohnya innat tholibati. Nah, gitu ya. Nah, ini barangkali insyaallah akan saya bahas secara terpisah di satu video khusus yang membahas tentang alamatul i'rab ini ya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11. Inna fil alami al yauma titik-titik. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah yang alif ya. Kenapa yang alif? Pilihnya yang kasiron karena titik-titik ini itu diisi oleh isim inna ya. Isim inna. Isim inna itu tansibul isma, amalnya inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi isimnya dinasobkan, makanya nasabnya ya dengan fathah ini. Jadinya kasiron. Yang fathah satu-satunya ya cuma ini, yang pilihan alif. Maka jawabannya yang tepat adalah yang alif ini. Nah, kenapa tidak fil alami? Fil alami ini dia bukan isim, tetapi dia menjadi khobar. Itu ya. Jadi isim inna yang ini tuh kasiron itu isim inna yang muakhir gitu ya. Diakhirkan. Jadi didahulukan di sini khobar innanya dulu. Inna fi. Tanda dia didahulukan itu khobarnya adalah ada ini nih huruf jar biasanya ya. Inna fil alami, inna fil masjidi misalkan gitu ya. Dan seterusnya biasanya ada huruf jar, maka itu menandakan kalau khobarnya didahulukan kemudian isimnya diakhirkan, biasanya begitu ya. Oke, kita lanjut.
Idza aradtan najaha fil imtihani fa'alaika an turji'a durusaka titik syamilatan. Nah, di sini itu diisi oleh maf'ul ya, maf'ulnya maf'ul mutlak atau masdar. Nah, masdar dari roja'a yuroji'u itu adalah muroja'ah, dan karena dia maf'ul mutlak maka i'robnya adalah i'rob nasab ya. Maka jawabannya yang tepat adalah muroja'atan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Yahtaju talibu fit ta'limil mukassafi ila dirasati adidatin. Ya, ila dirasati . Di sini karena ini dia bukan tanwin, berarti ini kemungkinan besar, kemudian tidak alif lamnya ya. Ini kemungkinan besar adalah mudhof, maka kita cari mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih di sini untuk dirasa yang tepat adalah yang alif baromija. Nah, kenapa tidak yang baromiji? Karena baromij ini adalah termasuk isim ghair munsharif. Nah, yang mana isim ghair munsharif itu adalah jarnya ya, i'rab khafadnya itu adalah dengan fathah. Karena dia isim ghair munsharif mengikuti pola mafa'ila, baromija mafa'ila, termasuk seperti kata masajid, masajida, masajidu. Nah, itu tidak pakai tanwin. Dan kalau ada kalimat seperti itu yang termasuk ke dalam isim ghair munsharif, khafadnya itu atau jarnya itu adalah dengan fathah ya. Bisa kita cek lagi di tabel ini nih. Al-khafdu ya, i'rab khafad itu ada yang dengan fathah nih, al-fathatu. Kita lihat yaitu isim ghair munsharif. Nah, ini contoh yang di sini mah hadaiko. Ini sama, ini mafa'il nih jamak polanya itu ya. Sehingga jadi isim ghair munsharif. Nomor 14. Ayya amalin tabdzulu fihi juhdaka samratahu al-marjuwata. Samratihi al-marjuwata. Ayya amalin. Nah, ayya ini adalah termasuk harfu syartin ya. Jadi harfu syartin itu dia akan menjazmkan fi'il mudhari ya ke depannya. Ayya amalin tabdzul fihi juhdaka. Nah, ini ya. Tajni. Nah, tajni itu asalnya adalah jana yajni, artinya memperoleh ya. Jana yajni asalnya ada iyanya. Nah, seperti yang ba ini ada iyanya. Kenapa pilihannya yang tepat yang alif? Karena dia harus jazm, dan tanda jazmnya itu adalah dengan membuang huruf ilat ya. Ini termasuk huruf ilat nih. Makanya jadi tajni, tidak pakai iya. Nah, karena di sini harus jazm. Kalau kita lihat i'rab jazm di sini, al jazmu itu ada yang ada as-sukun kalau fi'il mudhari sahih akhir, tapi ada yang al hadfu membuang, ada hadfun nun, ada hadfu harfil illat. Nah, fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya, membuang huruf ilat itu adalah untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu yang ada iyanya biasa di ujungnya ya, kayak masya, yamshi itu kan. Nah, seperti ini kan asalnya tamshi. Nah, yang ini nih wala asalnya kalau ini bukan jazm itu tamshi, asalnya ada iyanya. Tapi karena jazm di sini ada lanahi, maka dibuang iyanya, yang termasuk dia adalah huruf illat. Tanda jazmnya adalah dengan hadfu harfil illat, membuang
huruf elatnya. Termasuk yang tajni ini juga sama. Asalnya tajni seperti ini, tapi karena harus jazmnya oleh huruf syarat ini, maka iya-nya dibuang. Jadi tajni gitu ya. Lanjut nomor 15. Tuqaddimul hadaratu fi hadzal asri bistiglali jami'i. Nah, ada jami'i. Jami'i artinya semua, artinya kedepannya dia harus jama karena kan banyak. Jami'i semua. Nah, cari yang jama. Yang jama itu tinggal yang alif dengan yang dal. Nah, ini jama muannas kan, ada alif ta. Nah, kenapa pilihannya yang benar yang alif, tidak yang dal? Karena yang alif itu tidak pakai alif lam. Kenapa tidak boleh pakai alif lam? Karena diidopatkan ke al-ummati, disambungkan. Jadi ini idopat ke sini, ini mudhof ilaih. Kemudian yang ini mudhof juga, mudhof ilaihnya yang al-ummat ini. Jadi disambungkan ke sini, disambungkan ke sini, maka ketika posisinya jadi mudhof, dia tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Makanya pilihnya yang alif. Bistiglali jami'i taqatil ummati gitu ya. Tidak pakai alif lam. Seperti itu. Nomor 16. Mudawamatul ittila'i wal qiraati titik alan numuwil ilmiyi wassaqafi. Ini mudawamatul ittila'i wal qiraati. Mudawamatul ittila' satu, wal qiraah artinya wa mudawamatul qiraati. Nah, ini ada dua ini. Maka di sini kita memerlukan khobar, harus sesuai dengan mubtadanya, sesuai dalam jumlah, dalam i'rab ya, kemudian muzakkar muannasnya. Nah, di sini itu kita pilihnya yang musa'adatani begitu ya. Mudawamatul ittila'i wal qiraati musa'adatani 'alan numuwil ilmi wassaqafi. Oke, kita lanjut nomor 17. Iyyaka titik. Iyyaka titik. Nah, di sini jawabannya ini yang tepat adalah yang alif. Iyyaka wal mizaha. Nah, di sini biasanya pasti menggunakan wawu, kemudian harokat setelahnya itu nasab ya. Biasanya dengan fathah kalau isim mufrad ya, seperti ini. Wal mizaha. Iyyaka wal mizaha. Nah, iyyaka ini adalah berarti peringatan gitu ya. Ihdar iyyaka, berhati-hatilah kamu. Wal mizaha. Nah, mizah ini dia jadi maf'ul ya. Jadi maf'ul bih. Nah, jadi objek. Mizah ini artinya senda gurau gitu ya. Hati-hati engkau dengan senda gurau ya, atau hati-hati kamu jauhi senda gurau begitu. Kalau dimunculkan itu dia ada fiilnya yang dibuang, yaitu perintah ijtanim al-mizaha, jauhilah senda gurau gitu. Sehingga ini harokatnya harus nasab. Kalau ada pola seperti ini, kita pilih jawabannya yang nasab ya. Iyyaka wal mizaha gitu ya. Kemudian nomor 18. Naam titik man yadulluka alal khair. Naam, as-sadiqu. Nah, ini jadi mubtada di sini. As-sadiqu teman adalah man yadulluka, orang yang menunjukkanmu alal khairi, pada kebaikan. Mubtada itu harus rofa. Tanda rupanya di sini dengan dhammah karena isim mufrad. Oke, lanjut nomor 19. La yahmi al-watana. Tidak akan mempertahankan ya, atau melindungi al-watana, negeri. Abna'uhu al-mukhlisuna.
bangsanya yang ikhlas atau warganya yang ikhlas. Nah, maka di sini yang tepat adalah illa ya. Illa kecuali gitu ya. Tidak ada yang akan menolong atau melindungi tanah airnya illa abnauhu kecuali penduduknya atau bangsanya yang ikhlas. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Hal arafta kam titik-titik fi hadhil jami'ah. Nah, di sini itu diisinya adalah dengan tamyiz ya. Yaitu tamyiz itu termasuk mansubatul asma, isim yang dinasobkan, maka pilihan yang tepatnya adalah yang alif karena ini nasob ya. Kam berapa? Berapa apa? Kuliatan, fakultas. Fi hadhil jami'ati di kampusmu begitu ya. Jadi misalkan kam toliban fi faslika misalkan ya. Berapa mahasiswa? Nah, itu toliban pasti itu menggunakan i'rabnya nasob ya. Karena dia posisinya di tamyiz. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Yanzurul islamu titik-titik anna. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah huruf jar. Artinya kita harus mencari huruf jar yang sesuai untuk fi'il yanzuru ini. Nah, yanzuru itu artinya memandang ya. Al-islamu yaitu jawabannya yang tepat adalah ila ya. Yanzurul islamu ila annal mujtama. Jadi nazron ila ya, nazoro ila pasangannya ini. Kemudian nomor 22, al-islamu ya'tarifu bihuriyati kulli fardin wa bittali ya'tabiruhu mas'ulan syakhsiyan titik-titik af'alihi. Nah, di sini huruf jar yang cocok untuk mas'ul ya. Yang tadi mas'ulan penanggung jawab syakhsiyan an af'alihi. Jadi mas'ulun itu an ya. Jawabannya yang alif. Kemudian nomor 23. Tu'til lajnatu al-musyarikati. Nah, di sini lihat pilihan jawabannya adalah isim mausul ya. Isim mausul yang tepat yang mana? Jawabannya yang alif. Allati. Kenapa allati? Karena di sini jama muannas. Tanda jama muannas adalah alif ta ini. Al musyarikatu allati. Gitu ya. Kalau jama muannas biasa kalau yang mufrad muannas itu baru allati. Tapi kalau jama allati. Termasuk ini kalau yang mudzakarnya yang banyak alladzina. Itu ya. Oke, lanjut nomor 24. Mazalat Indonesia bila dan namiatan la mutaqaddimatan. Jawabannya la. Kenapa? Kalau kita terjemahkan, Indonesia masih menjadi negara yang namiyah, berkembang, la mutaqaddimatan, belum maju ya, atau tidak maju gitu. Oke, lanjut nomor 25. Ayyuhar rajulu titik-titik fil amali liyusbihal watanu a'la manzilatin wa rif'atin. Di sini itu di pilihan jawaban adalah fil amar nih, ada atkinu, atkin, atkinna, atkini. Yang lebih tepat adalah yang atkinu. Kenapa atkinu? Karena di sini ayyuhar rijal. Rijal itu jama, laki-laki, para laki-laki. Para laki-laki. Atkinu, kalian ya. Atkinu itu sempurnakanlah fil amali, dalam pekerjaanmu ya. Atau ya tuntaskan pekerjaanmu gitu ya. Atkinu, nah, itu untuk banyak laki-laki ya, antum atkinu, karena di sini ar-rijal banyak. Tapi kalau satu orang ayyuhar rajul misalkan ya, di sininya bukan jama tapi mufrad, nah jawabannya baru atkin.
atkin, sempurnakanlah olehmu, satu orang. Tapi kalau ini jamak maka atkinu, pilih yang ada waw alifnya. Lanjut nomor 26. Innal muallimati titik titik. Kita lihat pilihan jawabannya, ini semuanya adalah fi'il mudhari. Berarti kita harus menyesuaikan antara domirnya ya, domir yang ada di soal dengan di pilihan jawabannya gitu. Domir yang masuk ke fi'il mudhari'nya domir apa? Kita perhatikan kalimat ini, muallimat, ada alif ta, ini jama muannas salim. Jama muannas salim itu banyak perempuan kan? Domir banyak perempuan itu adalah hunna ya. Hunna. Kalau domir hunna masuk ke fi'il mudhari, perubahannya seperti apa? Cek di tabel hunna nih. Perubahannya seperti apa? Depannya menggunakan iya, ujungnya na. Seperti contoh asalnya yaktubu jadi yaktubna. Kita lihat di sini. Nah, dari kata yahrisu jadi yahrisna. Gitu ya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang jim, depannya iya, ujungnya na. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 27. Sami'tu al-bai'a wal mushtari titik titik an as'aril badoi. Di sini saya mendengar al-bai'a penjual, wal mushtari dan pembeli. Ada dua nih. Berarti kalau ada dua, berarti domirnya huma. Kalau domir huma masuk ke fi'il mudhari, kita lihat di pilihan jawaban di sini fi'il mudhari berarti tambahin alif nun. Depannya iya, ujungnya alif nun. Yang depannya iya, ujungnya alif nun itu pilihan cuma alif dan ba. Yang sisanya kita abaikan. Nah, tinggal yang ini ujungnya nih jidian atau jidiyani. Mana yang tepat? Nah, yang tepat adalah jidian. Kenapa jidian? Jidian ini dia menjadi dorob. Artinya maknanya adalah bijiddin wa ikhlasin ya kalau dalam penjelasannya. Jadi yatahaddasani bijiddin gitu. Kalau dimunculkan maknanya, tapi di sini adalah yatahaddasani jiddiyan. Mereka berdua membicara atau membicarakan jiddiyan dengan bijiddin ya, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. An as'aril badoi, tentang harga barang dagangan ya. Nah, kenapa tidak jiddiyani? Nah, karena ini posisinya sebagai apa gitu. Ini tuh bukan naat ya. Karena naat itu dari man'ut yang mana? Man'ut di sini kan bukan isim ini, bukan man'ut, tapi ini adalah fi'il. Maka kesananya diperlukan keterangan. Nah, keterangan yang mengisi kelanjutan dari yatahaddasani itu adalah dorof yang jiddiyan ini. Maka jawabannya adalah yang ba, yatahaddasani jiddiyan. Nomor 28, an-natijatul mumtazatu titik titik. Nah, kita lihat di sini ada mubtadanya ya, an-natijatul mumtazatu, mubtada. Nilai yang mumtaz, nilai yang istimewa, nilai yang unggul. Titik titik tulabu minal ikhtibaril khitami. Nah, yang tepat adalah yang jim. Kenapa yang jim? Di sini hiyallati, hiyanya di sini jadi khobar dari an-natijah al-mumtazah. Nah, an-natijah al-mumtazah hiyallati yargobu fiha at-tulabu adalah an-natijatul mumtazatu, nilai yang istimewa, nilai yang mumtaz adalah allati yarghabu fiha, yang diinginkan oleh at-tulabu, para mahasiswa. Begitu ya. Nah, kalau tidak pakai hiya langsung allati itu nantinya jadi rancu dan tidak ketemu khobarnya. Jadi tidak lengkap kalimatnya.
An-natijatul mumtazatul lati yarghabu fiha tullabu minal ikhtibar al-khitami. Apa nih? Nilai istimewa yang diinginkan oleh para mahasiswa dari ujian akhir. Nah, apa? Kan tidak jelas. Artinya tidak sempurna kalimatnya. Maka perlu ada khobar. Ya, yang khobarnya ini adalah yang hiya. Kenapa tidak yang targobu? Karena di sininya adalah at-tulabu. Tulab itu adalah jama untuk laki-laki ya. Maka jadi yargobu bukan targobu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 29. Ati walidaika wa'tif ala ikhwatika. Nah, di sini kita akan memilih adalah taukid ya, taukid maknawi. Ati walidaika, taatilah kedua orang tuamu. Nah, ini nih. Kilahuma atau kiltaihima atau kilaihima. Nah, kemudian wa'tif ala ikhwatika jami'ihim atau jamiha atau apa. Nah, kita lihat perhatikan di soalnya di sini walidaika. Walidai itu asalnya walidaini didapatkan dengan domir kaf jadi walidaika, nunnya dibuang. Nah, menandakan walidaika ini adalah musanna ya atau isim tasniyah. Berarti dua. Kalau dua itu berarti di sininya kila. Nah, tinggal posisinya ini harokatnya apa nih? Nah, di sini adalah nasob ya. Maka di sini taukidnya juga dia ikut nasob. Maka jadinya kilaihima. Ya, nasobnya dengan iya. Kalau dengan alif berarti itu i'rabnya rofa. Kemudian yang tidak ada taknya ya. Kalau ada taknya berarti ini keduanya perempuan. Nah, kalau di sininya muannas dua-duanya, nah maka itu baru pakainya yang ada taknya di sini. Tapi karena di sini walidaika, ini bukan muannas ya, tapi muzakkar, maka pilihnya yang kilaihima. Kemudian wa'tif ala ikhwah. Nah, ikhwah ini adalah jama. Ikhwatun itu dari kata akhun ya, jamanya ikhwatun. Maka pilihnya yang ada domir humnya. Ala ikhwatika jami'ihim. Nah, karena hum ini kembali ke ikhwah. Kemudian yang hima ini, nah itu ke yang walidaik gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang dal ini. Lanjut nomor 30 ulaika. Ulaika ini adalah isim isyarah ya yang menunjukkan banyak ya. Banyak. Kemudian kelanjutannya adalah ini mubtada berarti ya. Kemudian di sini khobarnya gitu ya. Ulaika mereka itulah al-qaduna. Nah, begitu ya. Karena khobar maka i'rabnya rofa. Rofanya adalah dengan tanda waw nun, al-qaduna. Kenapa tidak al-qadiyuna? Karena kalau kita tasrif juga ini fahuwa qadin ya. Qado yakdi fahuwa qadin. Jadi bukan fahuwa qadiyun, bukan. Tapi fahuwa qadin, maka kalau jamaknya berarti qadun gitu ya, al-qadun. Seperti itu. Kita lanjut nomor 31. Alladzi yatamassaku bil akhlaqil karimati. Nah, ini yang berpegang teguh pada akhlak mulia titik. Nah, jawabannya yang tepat adalah najin minal dhalali wal inhirab. Najin asalnya dari naja yanji, artinya selamat ya. Orang yang berpegang teguh pada akhlak karimah, najin minad dhalali, selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Najin itu kalau ditasrif ya ini
fahuwa najin gitu ya, isim fa'il. Fahuwa najin bukan najian. Sama seperti yang tadi, qadin bukan qadiun gitu ya. Fahuwa qadin, fahuwa najin gitu ya. Oke, nomor 32. Al ilmu yartafi'u. Nah, di sini langsung soalnya wadifah tarkib la imadalah. Ini la imadalahu itu kedudukan dalam kalimatnya sebagai apa? Jabatannya. Nah, itu jawabannya adalah naat. Naatnya naat jumlah. Kenapa naat jumlah? Di sini al ilmu yarfa'u baitan. Ilmu itu meninggikan rumah. La imadalaha yang tidak ada tiang bagi rumah itu, begitu ya, atau yang tidak bertiang, gitu ya. La imada yang tidak ada tiang, lahu bagi rumah itu. Nah, di sini kenapa ini disebutnya naat? Karena ini bait itu nakiroh. Sedangkan ada kaidah al-jumlah ba'da nakiroh sifatun. Jadi jumlah yang ini la imadalahu itu adalah naat bagi bait, karena kata bait ini itu adalah nakiroh. Beda lagi kalau ada alif lamnya, al bait misalkan yarful bait, maka kalau jumlah setelah isi ma'rifat itu disebutnya hal, begitu ya. Tapi karena di sini nakiroh itu tidak ada alif lamnya, ya, maka jumlah setelahnya itu adalah naat, naat jumlah. Maka jawabannya yang alif, gitu ya. Ingat, al jumlah ba'da nakiroh itu na'tun atau sifatun. Kemudian nomor 33, ijtahadal amilu fi amalihi rogbatan fi tarkiyatil intajat. Wadifah kalimah rogbatan. Nah, ini adalah maf'ul li ajlih, ya. Ijtahadal amilu fi amalihi. Seorang karyawan atau pegawai bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Rogbatan fi tarkiyatil intajat, dengan harapan atau dengan keinginan meningkatkan produktivitas, gitu ya. Rogbatan fitarkiati. Jadi dia melakukan ijtihada, ya, bersungguh-sungguh dalam bekerja itu apa? Untuk apa? Nah, ini nih. Karena apa? Karena rogbatan fitarkiatil intajat. Karena dia ingin meningkatkan. Nah, kalau ada pola seperti ini itu disebut maf'ul li ajlih. Kalau maf'ul fih itu kan dorof, ya, keterangan tempat, keterangan waktu. Kemudian maf'ul mutlak itu kan masdar, ya. Kemudian maf'ul bih objek, gitu. Kita lanjutkan nomor 32. Laisa lil hayati kimatun. Wadifah kalimah kimah jadi apa? Di sini ada laisa. Laisa. Kemudian perhatikan setelah laisa di sini ada lil hayat. Di sini ada huruf jar nih. Ada huruf jar dulu. Nah, ini artinya khobar yang didahulukan. Lil hayat ini khobar. Kemudian kimahnya itu adalah isim laisa. Kimatun ini kalau dikasih harokat itu ya harokatnya rofa, ya. Karena amalnya laisa tarfa'ul isma, merofakan isimnya. Isimnya itu yang ini. Maka ini disebut isim laisa muakhor. Isim laisa yang diakhirkan, ya, didahulukan khobarnya. Tanda didahulukan biasanya nih ada huruf jar, ya, seperti yang di soal sebelumnya. Lanjut nomor 35. La takhruj minal baiti lailan wa anta munfaridun. La takhruj minal baiti lailan. Wadifah wa anta munfarid ini sebagai apa nih? La takhruj, janganlah keluar kamu minal baiti dari rumah lailan pada malam hari. Kemudian di sini ada hal, ya. Hal itu menjelaskan keadaan suatu kejadian. La takhruj minal baiti lailan, janganlah kamu keluar dari rumah pada malam hari. Wa anta munfaridun, dan kamu sendirian. Artinya kondisi keluar rumahnya itu dia sendirian. Nah, itu yang disebut dengan hal.
Nah, sini ada dua hal, ada hal jumlah, maka ini disebut hal jumlah. Kenapa hal jumlah di sini? Wa anta munfaridun, ini jumlah ismiyah. Wa anta, dan kamu, munfaridan sendiri. Artinya ini mubtada khobar ya. Berarti jumlah ismiyah. Nah, kita pilihnya hal jumlah. Seperti itu ya. Nomor 36, labu dalil muallimin an yakunu wadifah kalimah khairu mislin. An yakunu khairu mislin. Nah, ini jadi apa nih? Itu jadi khobar yakunu. Mana isimnya? Isimnya ini nih, yakunu. Nah, ini domir ya. Domir hum berarti ya. Kembali ke muallimin. Ini kan jama nih, jama muzakkar salim. Muallimin domirnya hum, an yakunu, kalian menjadi khairu mislin. Nah, ini makanya jadi khobar nih. Kalau dikasih harokat itu nasab karena tarful ism wa tansibul khobar gitu ya. Karena itu atau yakunu. Kita lanjut nomor 37. Khallafa imamuna asy-Syafi'iyyu. Nah, ini nih kalau ada yang begini, wadifah kalimah asy-Syafi'i itu adalah badal ya. Badal syai' min syai' ya, atau badal kul min kul istilahnya. Kenapa badal? Nah, di sini khalafa imamuna. Imamuna, imam kita ya, yaitu Syafi'i. Nah, jadi imam kita adalah Syafi'i, Syafi'i itu adalah imam kita. Nah, ini adalah pola badal kul min kul atau badal syai' min syai' itu ya. Jadi kalau misalkan gini, contoh lainnya ya, jaa misalkan ya, jaa mudirul jami'ati Rosikhon Anwar. Nah gitu ya, jaa mudirul jami'ah Rosikhon Anwar. Nah, Rosikhon Anwar ini adalah badal dari mudirul jami'ah. Begitu. Jadi Rosikhon Anwar itu adalah rektor, mudirul jami'ah itu kan rektor. Rektor itu adalah Farosihon begitu. Nah, ini yang pola badal itu seperti itu. Makanya dikasih harokatnya ini bakal begini, khalafa imamuna asy-Syafi'iyyu. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kemudian nomor 38, innas siyama. Di sini langsung sini aja biar cepat. Wadifah kalimah muwajahah, fayastati'ul insanu muwajahatal hayati. Ini jadi maf'ul bi. Fi'ilnya mana? Yastati'u mampu, al insanu manusia ini jadi fa'il, muwajahatal hayat menghadapi hidup. Ini jadi maf'ul bi. Mampu apa? Menghadapi hidup. Menghadapi hidup ini adalah jadi objek ya. Jadi maf'ul bih. Lanjut nomor 39. Ihtamal islamu bin nadzafati ihtimaman. Nah, ini kalau ada pengulangan begini ya, dari sini ihtamma. Kemudian ihtimam. Ihtimam ini adalah masdarnya. Ihtamma yahtammu ihtimaman. Nah, ini maka disebutnya maf'ul mutlak ya, atau masdar. Kita lanjut. Yastarihul muwazzafuna minal amali wa adhanaz zuhri. Yastarihul muwazzafun, para pegawai istirahat, minal amali dari pekerjaan, wa adhanal zuhri, dan adzan duhur. Di sini ada dua kejadian yang berbarengan, kemudian dipisah dengan wawu di sini. Kemudian ini yang kejadian keduanya. Kejadian pertama ini para pegawai beristirahat, kejadian keduanya adalah adzan zuhur. Nah, yang begini itu disebut maf'ul ma'ah. Artinya dua kejadian ini berbarengan gitu ya. Ketika para pegawai istirahat itu bareng dengan kejadian adzan duhur gitu. Nah, maka itu yang disebut maf'ul ma'ah.
ma'a itu kan bersama ya, ma'a. Nah, itu kejadiannya tuh bareng begitu. Itu disebut maf'ul ma'. Kita lanjut nomor 41. Yu'tabarul amnu bika fati askalihi dza ahamiyatin kabiratin. Di sini dobtul i'rab, ini mah memberi harokat ya. Nah, yang tepat adalah yang alif dza ahamiyatin. Ini idofat ya. Dza ahamiyah ini gabungan nih, idofat. Ini jadi mudhof. Kemudian ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dia harus khofad ya atau jar, maka dengan kasroh dza ahamiyatin kabiratin, ini naat dari ahamiyah, jadinya ahamiyatin kabiratin. Nomor 42 innahu la faidata. Kenapa la faidata? Karena di sini la itu i'lam anala tansibun nakirata bigori tanwinin. La itu menasobkan isim nakiro tanpa tanwin, jadinya nasobnya dengan fathah tanpa tanwin, jadi la faidata. Nomor 43 dhabtul i'rab as-shahih, ini juga sama, harokatnya yang benar adalah makanatun aliyah lil akhlaqi fi dinil islami, makanatun aliyatun, ini yang disebut dengan mubtada muakhar ya. Ini khobarnya nih, khobar muqaddam. Lagi-lagi tandanya nih biasanya ada huruf jarnya di depannya itu. Lil akhlaqi fi dinil islami, bagi akhlak dalam agama Islam, makanatun aliyah, memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, kalau normalnya mah makanatun aliyah atau al makanatul aliyah itu lil akhlaqi fi dinil Islam. Kedudukan yang tinggi adalah milik gitu ya, akhlak dalam Islam. Makanya i'rabnya rofa ya dengan dhammah, makanatun aliyatun gitu ya, karena jadi mubtada muakhar. Lanjut nomor 44. Nah, ini harus mengisi titik-titik ini ya. Minal ma'lumi anna murtakizat tarbiyatil islamiyah tastamiddu minal masdarainil asasiyaini lil ulumil islami kullihi. Nah, di sini ada petunjuknya itu alkitab was sunnah. Ini 1, ini 2. Makanya carinya yang musanna ya. Yang musanna di sini adalah masdaraini al asasiyaini. Jawabannya yang alif. 2 sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nomor 45, wadhifah kalimat manzilah. Manzilah jadi apa? Al ilmu a'la minal mali. Ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Tinggi apanya? Manzilatan, kedudukannya. Nah, yang menjawab pertanyaan seperti itu disebut dengan tamyiz. Jadi tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang samar berupa zat ya, berupa benda. Manzilah kan kedudukan, itu zat. Kalau sampai mal saja kan tadi akan timbul pertanyaan, ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Maksudnya tinggi dalam hal apanya? Tinggi apanya? Ada penjelasnya, disebut tamyiz. Oke, lanjut nomor 46. Kullu syai'in yarakhasu idza kasura illa apa nih? Di sini jawabannya adalah mustasna mansub, berarti illal ilma. Kenapa ilal ilma? Karena al mustasna bi ila yunsabu idza kana kalam tam mujab. Jadi kalau kalimatnya sempurna, kullu syai'in yarkhus ini sudah sempurna nih, ada mubtada, ada khabarnya. Kemudian tidak nafi, artinya tidak ada kalimat negatif ya. Kalau ada kalimat negatif ada la biasanya ya, ada tidak. Nah, ini mah tidak nih, artinya tam mujab ya. Jadi kalimat positif kemudian sudah sempurna, maka mustasnanya itu mansub ya. Innal insana al-aksaro najahan, lagi-lagi ini tamyiz ya.
najahan. Innal insana al-aksara najahan. Sesungguhnya manusia yang banyak apanya? Najahan, kesuksesannya. Gitu. Itu tamyiz. Lanjut nomor 48. Yumkinu lil insani an ya'isha. Wadifah ya'isha ini satu kesatuan nih. An ya'isha ini disebutnya di sini adalah fi mahali raf'in fa'ilun. Yumkinu mungkin lil insani bagi manusia an ya'isha. Ini satu kesatuan ini gabungan ini adalah fa'il dari yumkinu fi'ilnya, ini fa'ilnya gitu. Jadi nyambungnya tuh ke sini. Nah, fi mahali raf'in karena kan fa'il. Gitu ya. Ini kalau disorihkan, ini kan masdar muawwal ya istilahnya. Kalau sorih itu jadi yumkinu lil insani al-aisyu misalkan ya gitu. Al-aisyu atau hidup ya gitu ya. Al-aisyu hidup bila basarin. Yumkinu lil insani an ya'isha bila basarin. Manusia mungkin hidup tanpa penglihatan, walakinnahu la yumkinu an ya'isha bila amalin, tapi tidak tanpa harapan. Nah, ini ya. Begitu. Lanjut nomor 49. Ihbas salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minina nah ini. Wadifah kalimah al-kibru minal mu'minina hatta takuna. Ini jadi apa nih? Ini jadinya badal marfu ya. Dari mana? Dari sini. Ibhas salasan bisalasin. Jagalah atau berhati-hati 3 perkara dengan 3 perkara. Hatta takuna, sehingga takuna 3 perkara itu ada minal mu'minina di orang mukmin. Nah, di sini itu takuna itu dia punya fa'il tapi fa'ilnya domir mustatir, takdirnya domir mustatir ya, takdirnya tuh huwa. Nah, ini takdirnya hiya ya. Takunu, maka fa'il itu adalah rofa. Maka di sini adalah rincian dari yang salasah yang menjadi fa'il di sini. Sehingga ketika ini sebagai badal maka mengikuti mubdal minhu-nya. Mubdal minhu-nya itu adalah yang ada di domir ini tadi yang jadi fa'il ya, yang isim domir tadi. Jadinya al-kibru bit tawadu wal hirsu bil qanaah wal hasadu bin nasihah. Begitu ya. Ini badal marfu. Kemudian kita lanjutkan nomor 50. Yumkinu lil insani an yas'ada a'lal kimami. Wadifah kalimat tawilan la yumkinuhul baqa'u fiha tawilan. Ini tawilan itu dengan waktu yang lama ya. Berarti dorob zaman. Tawilan. La yumkinul baqa, tidak mungkin langgeng atau kekal fiha di dalamnya, tawilan dengan waktu yang lama. Dorob zaman. Oke, lanjut nomor 51. Al ilmu zainun fakun, maka jadilah kamu. Nah, di sini tuh ada antanya. Fakun, maka jadilah kamu. Itu adalah isimnya, isim dari kana di sini. Isim dari kun. Ini kan fil amar nih. Yang diperintahnya itu adalah domir anta, kamu. Fakun, maka jadilah kamu lil amali bagi ilmu muktasiban, pencari gitu ya. Nah, maka pencari ini adalah khobar dari kun. Yang mana isimnya? Yaitu yang domir di sini, yang anta tadi. Fakun, maka jadilah engkau. Itu engkau di situ, anta adalah isimnya, khobarnya muktasiban. Makanya di sini ada alif nih. Alif ini menandakan dia i'rabnya itu adalah fathatain ya, muktasiban. Gitu. Karena dia jadi khobar dari kun kana ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi nasab khobar. Nomor 52.
Wadhifah tarkib antakula, laisa alaika antakula. Nah, ini jawabannya fi mahalli raf'in ismu laisa. Jadi isim laisa, laisa alaika. Di sini ada domir langsung nih, ala. Itu menandakan ini adalah khobar yang didahulukan. Maka ini adalah rangkaian ini itu adalah isim dari laisa. Kalau isim laisa sudah pasti raf'in. Fi mahalli raf'in ismu laisa. Begitu ya. Ini masdar muawwal ya. Kalau masdar sorihnya berarti al-qaul gitu ya. Laisa alaika al-qaulu kullama, dan seterusnya. Itu kalau disorihkan. Lanjut nomor 53. Tagir hadhihi jumlah ba'da dukhul laita. Gimana perubahannya ketika sudah masuk laita? Laita itu temannya siapa? Inna wa anna walakinna wa laita wala'alla. Laita itu temannya inna, berarti tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isimnya. Kita cari di sini yang nasob yang mana? Pilihan alif ba. Ini sudah pasti salah nih ya, karena ini rofa. Kemudian yang berikutnya khobarnya ini rofa ya. Khobarnya ini aidun. Kalau yang ini pasti bukan. Ini pasti bukan. Gitu ya. Aidu ini tidak pakai tanwin, padahal gak ada alif lamnya. Harusnya kalau tidak ada alif lam itu harus pakai tanwin. Maka jawabannya yang alif. Nomor 54. Ayu jumlatin sahihatin nahwiyan. Nah, ini redaksi atau di pilihan jawaban ini yang benar secara nahwunya yang mana? Yaitu yang ini. Intalaqa al-mutasabiquna musri'ina. Berangkat para lomba ya. Orang-orang yang lomba berangkat musri'ina dengan cepat itu. Nah, ini musri'in hal ya. Makanya dia nasob pakai ya nun, musri'ina. Kenapa tidak ini? Tidak yang dal? Karena ini jadi fa'il nih. Harusnya fa'il itu kan rofa. Rofanya jama' mana salim adalah dengan waw nun. Intolakol mutasabiquna, ini yang benar. Musri'ina. Nomor 55. Ayu jumlatin sahihatin nahwiyan. Mana yang tepat secara nahwu? Asbaha al-la'ibuna, ini benar. Al-la'ibun jadi fa'il, rofa, tanda rofanya dengan waw karena jama' muannas salim. Muta'awinina. Ini asbaha. Asbaha itu ingat temannya siapa? Temannya kana. Kana wa amsa wa asbaha. Tarfaul isma ini rofa. Kemudian muta'awininnya ini jadi khobar. Asbaha yaitu nasob. Nasobnya dengan iya nun karena jama muannas. Karena jama mudzakkar salim. Nomor 56. Ayu jumlatin mimma yali la tahtawi wadhifah maf'ul bih. Mana yang tidak ada maf'ul bihnya? Ini dia, tidak ada maf'ul bihnya. Ijtihadan aziman. Kami bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang besar. Gitu ya. Ini bukan maf'ul bih. Tapi kalau yang lain, arju an anjaha, saya berharap saya sukses. Nah, saya sukses ini dalam maf'ul nih. Maf'ul bih. Fi mahalli nasbin yang menjadi maf'ul bih. Kemudian udtu al-marido, saya mengunjungi orang yang sakit, ini maf'ul bih. Ini bantulah aku. Nah, ada iyanya akunya di sini adalah maf'ul juga. 57. Ayu jumlatin khati'atin nahwiyan minal. Yang mana yang salah secara nahwu? Mazala. Kita lihat di sini, mazala itu temannya siapa? Mazala itu temannya kana. Kalau temannya kana, tarfaul isma ini sudah benar nih, rofa. Tetapi khobarnya di sini muhsinun, harusnya muhsinina. Maka ini salah, harusnya kan nasob. Nasobnya jama itu dengan iya nun, tandanya itu dengan iya ya.
Makanya muhsinina yang betul itu. Nah, ini tadi kan yang diminta adalah cari yang salahnya. Yang mana ini sudah ketemu, langsung saja pilih ini. Yang lainnya pasti benar nih. Nomor 58. Ayu jumlatin mimayali jami kalimatiha mu'robah. Semua kalimat di jumlahnya itu adalah mu'rob. Mu'rob itu dia tidak mabni, lawan dari mabni ya. Mu'rob itu bisa berubah-ubah harokatnya atau i'robnya. Tapi kalau mabni itu tidak berubah, tetap aja begitu di posisi apapun juga. Nah, yang mu'rob itu di sini. Ya tawaqqa'u, al-jami'u, husula, ba'di, at-taghirat, qoriban, ini semuanya mu'rob. Tapi kalau kayak di sini ada ma nih. Ma ini dia tidak akan berubah, mazala. Tetap aja mazala, tidak akan jadi mazalu, tidak akan jadi mazali gitu. La tansa, ini juga sama la di sini pasti la aja terus, tidak akan berubah. Kemudian ala juga sama nih, itu mabni itu. Ya'malul ana, al ana itu sama juga. Hadhihi juga sama ini pasti. Fi gitu ya. Maka yang mu'rab itu ini nih. Alif. Nomor 59. Ayu jumlatin mimma yali fiha khata'un fi siyagatil adad. Yang salah dalam bentuk adadnya. Kita lihat. Di sini sudah langsung nih alif. Fil fasli sab'ata asyara tilmidatan ya harus. Nah, di sini lihat ma'dudnya tilmidah. Kalau bilangan belasan ingat 13 sampai 19, ini kan 17 nih, termasuk nih. Maka lihat di sini ma'dudnya kalau muannas, maka yang muannas ikut muannas itu harusnya di sini nih asyarahnya. Ini harusnya asyarota. Nah, yang bilangan satuannya itu dia lawannya dari sini. Kalau ini muannas berarti ini mudzakar, harusnya sab'u gitu. Fil fasli sab'a asyarata tilmidatan, harusnya begitu. Yang benar tuh. Karena di sini yang diminta yang salahnya, maka jawabannya yang ini. Yang lainnya itu sudah pasti benar nih. Silakan dicek oleh teman-teman. Kayak ini nih. Salah satu asyarata iyadatan. Nah, ini kan muannas ma'dudnya, ini asyarahnya muannas juga, tapi yang bilangan satuannya mudzakkar. Gitu ya. Lanjut nomor 60. Al-manzaru fi syatil bahri jamilun. Taghyir jumlah bi uslub ta'ajub. Uslub ta'ajub itu pola kagum ya. Nah, yang tepat adalah ini. Ma'ajmalal manzar fi syatil bahri. Ma'ajmalal manzaru fi syatil bahri. Betapa indahnya pemandangan di pantai. Nah, ini pola ta'ajub itu begini. Gitu ya. Kemudian nomor berikutnya nomor 61. Mal jumlah allati kutiba fihal adadani. Ada dua adad yang benar yang mana? Pilihannya yang D. Kenapa yang D? Qira'al atfal isnatai asyrota qissatan. Nah, kalau bilangan 11 dan 12 itu sesuai semuanya, antara satuannya kemudian asyarahnya kemudian ininya nih. Ma'dudnya. Di sini kan muannas, maka duanya juga harus muannas, isnatai. Kemudian asyarahnya juga sama, asyarota. Lalu yang ini satuan kan 9. 9 itu bilangan 3 sampai 10 itu harus berlawanan ya. Artinya kalau ini muannas bilangannya ma'dudnya, maka adadnya bilangannya harus mudzakkar. Udah benar. Kemudian udah ya berarti itu. Tis'a majallatin. Ini yang tepat nih. Ini tis'ata pasti bukan, salah, ini salah gitu kan. Nah, ini isnata. Kenapa tidak yang isnata? Ya. Karena di sini posisinya jadi maf'ul bih. Qara'a membaca, al-atfalu para atau anak-anak. Membaca apa? Nah, itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Tanda nasabnya ini adalah dengan iya. Karena isim tasnya kan.
isnatai jadi itu isnatai asyrota gitu. Ini salah. Oke, lanjut nomor 62. Hadid al jumlah as-salimah mimayali. Tentukan yang jumlah yang benar. Yang mana? Yang jim. Mutakallimul lugatil arabiyah alaihim. Him ini jama, maka ini menandakan jama. Asalnya mutakallimuna, tapi karena diidopatkan ke sini itu makanya jadi muta'allimu. Dibuang nunnya. Ingat ya, kalau ada jama atau isim tasniyah yang ada nunnya kemudian diidopatkan, digabungkan dengan kalimat setelahnya, pastikan nunnya dibuang. Mutakallimu. Kenapa tidak mutakallimi? Karena ini mubtada, ada di awal kalimat. Mubtada itu rofa, tanda rofanya dengan wawu. Makanya jadi mutakallimul lugatil arabiyati alaihim. Itu ya. Nomor 63. Haddid naw'an nida fi hadhil jumlah. Ini jenis nidanya nida apa? Muta'allimul lugatil arabiyah, ini idofat ya. Digabungkan, ini pengajar bahasa Arab. Kata pengajar dengan bahasa Arab digabungkan itu disebut idofat. Maka namanya adalah munada mudof ya. Ya muta'allimal lugatil arabiyati. Seperti ya Rasulullah. Rasul dengan Allah, Rasulullah digabungkan tuh kalimatnya. Maka itu idofat, munada mudof namanya. Lanjut nomor 64. Sigoh kalimat manzor i'jab adalah masdar mimi, kemudian masdar rubai. Dari a'jaba yu'jibu i'jab, ini rubai kan. Kemudian manzor ini masdar mimi. Lanjut nomor 65. Ayu jumlatin minal jumlah taliyah yajibu fiha ta'nisul fi'li. Yang wajib mu'annas fi'il yang mana? Yaitu yang alif. Katabats al-fatatu. Katabats al-fatatu ini wajib nih. Nih ta'nis tuh ini nih, tak tanis nih. Wajib nih, harus katabats. Kalau yang ini tidak, karena ini adalah muzakkar. Kemudian katabat ini juga sebetulnya kan fa'ilnya, ini kan jadi fa'il nih. Katabat al-wajiba al-fatatu. Nah, kenapa di sini tidak wajib, tidak disebutkan wajib muannas? Karena dia terpisah dulu oleh wajib ini, terpisah oleh maf'ul bih gitu. Jadi boleh sebetulnya kataba al-wajiba al-fatatu itu boleh gitu. Tapi yang lebih utama adalah katabat. Nah, jadi muannas. Tapi tidak wajib gitu. Yang wajib itu yang ini. Kenapa? Ini mah langsung tersambung. Fi'ilnya dengan fa'ilnya langsung, tidak ada yang menghalangi. Itu wajib tuh, harus katabat. Tapi kalau terpisah dulu itu dia boleh kataba, boleh katabat. Tapi yang lebih utama dimunculkan taknisnya. Seperti ini juga namat fil hujroti, dihalang dulu oleh hujroh baru ke Fatimah. Tidur di kamar Fatimah. Fatimah tidur di kamar gitu. Nah, ini kehalang dulu nih oleh hujroh, maka ini tuh sebetulnya boleh aja nama itu boleh. Tidak wajib ya. Tapi taknis lebih utama gitu. Jadi ini nih yang wajib ini. Nomor 66. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jumlah uslub apa? Uslub tabdil. Anfa'u itu uslub tafdil ya. Tafdil itu lebih utama. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia anfa'u yang lebih itu ya. Tafdil itu lebih. Yang lebih manfaat bagi orang lain. Nomor 67. Ajabat seni at-talibatu akhlaquha. Ajabat seni at-talibatu akhlaquha ya. Ini disebutnya badal apa? Badal istimal ya. Biasanya badal istimal mah ada domir yang kembali ke sini ya. Saya kagum dengan mahasiswi itu. Akhlaknya. Oh, jadi badal istimal itu adalah dia adalah badal ya, atau kata
pengganti yang dia itu menjelaskan nilainya ya, nilai dari mubdal minhunya. Di sini kan yang awal kalimatnya itu saya kagum dengan mahasiswa atau dengan seorang mahasiswi begitu ya, atau libah. Saya kagum dengan seorang mahasiswi atau mahasiswi itu membuatku kagum begitu ya. Mahasiswi itu membuatku kagum. Nah, apa yang membuatnya kagum dari mahasiswi ini? Oh, akhlaknya. Itu disebut badal istimal. Kalau badal juz minal kul ya, atau badal ba'di minal kul, itu biasanya seperti misalkan saya makan roti sepertiganya. Nah, yang begitu itu namanya juz minal kul. Jadi potongan dari wujud si mubdal minhunya. Tapi kalau ini kan nilainya nih. Tolibah kan mahasiswi, ini kan akhlak itu yang nilai yang menempel di mahasiswi itu gitu ya. Itu disebut badal istimal. Nomor 68. Al-fi'lu akhadha huna bimana syuru'. Syara' itu mulai ya, memulai. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdoa. Syuru' ya. Kemudian nomor 69, ay jumlatin sahihatin minal jumalitaliyah. Mana yang tepat nih jumlah di sini? Yang B. Man yas'a fil khairi yanal al fauzal azima. Nah, ini yas'a, asalnya yas'a. Tapi karena ada man di sini adalah huruf syarat, maka menjazmkan dua fiil mudhari. Fiil mudhari yang pertama yang jazmkan ini, kemudian yang kedua yang yanal, asalnya yanalu, jadi yanal. Kemudian asalnya yas'a, jadi yas'a. Yas'a asalnya, kemudian dibuang huruf ilatnya jadi yas'a. Lanjut nomor 70. Kullul ibarati khati'atun ma ada ibaratun wahya. Kullul ibarat khati'ah, semua ungkapan di pilihan jawaban salah, ma ada kecuali ini yang benar, yang lainnya salah. Layar fa'u qadral ummati illal mu'allimin. Illa ini mustasna bi illa ya. Itu di sini taman fi sebagai mustasna itu dia nasab gitu ya. Kemudian nomor 71, ini mencari kalimat yang salah. Kalimat yang salah di sini adalah yang dal, falaha. Harusnya falahu karena kembali ke salam. Assalamu fid dinil islami da'amatun lagonia anha lisolahil ilmi wa khairihi wa taqadumihi falahu manzilatun azimatun. Karena salam itu memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, yang agung. Itu jadinya yang salah yang dal. Nomor 72. Al-kalimat al-khatiyah yang mana? Yaitu a'dhom. Di sini kita lihat inna sihata ni'matun a'dhom, itu harusnya uzma ya. Kenapa? Karena ini mu'annas, maka harusnya uzma. Sinaatnya juga harusnya mu'annas. Gitu ya, nikmat paling besar. Nikmatun uzma. Nah, bukan a'dhom. A'dhom itu untuk mudzakkar. Nomor 73. Yang salah yang mana? Di sini tahtaju, harusnya yahtaju ila. Kullu amalin yakumu bihil abdul muslimu yahtaju ila. Nah, kesini nih ke kullu. Kullu ini mudzakkar, maka harusnya yahtaju. Lanjut nomor 74. Innal wasailal i'lama. Ini lihat ya. Yang salah nih yang wasail. Kenapa? Karena dia pakai alif lam. Harusnya jangan pakai alif lam karena diidopatkan ke i'lam. Wasailal i'lami. Fasilitas iklan ya, media informasi gitu kan. Media iklan. Nah, itu tidak boleh mudhof. Ini kan sebagai mudhof nih, ini mudhof ilaih. Mudhof itu gak boleh pakai alif lam, gak boleh pakai tanwin. Jadi
Kalau diharokatin itu harusnya inna wasailal i'lam. Gitu ya. Nomor 75, innal hajata lil amni wassalamati. Yang mana yang salah? Hajat. Minal. Di sini sudah ada nih alif lamnya. Al asasiyah ini adalah naat. Maka man'utnya juga harusnya ada alif lamnya di sini. Minal hajatil asasiyati. Nah, bisa kita lihat dari naatnya. Naat kan harus sesuai dengan man'ut. Di sini kan tidak sesuai nih. Maka yang ini nih yang salah. Itu nomor 76. Amnihi, yang jim yang salah. Inna dual tas'adauman ila dimani amnihi, harusnya amniha karena kembali ke dual. Dual itu jama dari daulatun. Jama tidak berakal, dianggap satu muannas. Harusnya amniha. Ya. Kemudian nomor 77. Yang salah murtabit. Harusnya apa? Al murtabit. Nah, harus pakai alif lam nih. Jadi naat. Wal ilmun nafi'u, itulah ilmu yang bermanfaat. Al murtabitu bil imani, yang berkaitan dengan iman. Nah, itu harusnya yang tepat. Nomor 78. Al kalimat al khatiyah yang mana? Yang salah yang hakikoh. Nah, harusnya apa? Furosan hakikiyatan, harusnya gitu ya. Furosan hakikiyatan. Jadi kalau dia jadi naat atau sifat harusnya pakai ya nisbat, itu hakikiyatan. Kalau ini hakikoh itu bukan naat ya, salah. Lanjut nomor 79. Kalimat yang salah yang mana? Yaitu falaha. Ini yang tadi sama dengan nomor sebelumnya ya, yang harusnya kesalam ini, falahu harusnya. Nomor 80, yang mana yang salah? Mali'an. Harusnya apa? Idza aradta an takuna hayatuka mali'atan, harusnya. Kenapa? Karena di sini hayat itu muannas. Nah, ini harusnya khobarnya juga sama muannas, begitu. Antakuna hayatuka mali'atan, harusnya. Oke, lanjut. Yang mana yang salah di sini? Nah, ini saya belum menemukan ya. Silakan barangkali teman-teman bisa menjawab soal yang ini, bisa di share di kolom komentar ya. Yang mana yang tepat menurut teman-teman di sini, atau yang salahnya yang mana nih dari rangkaian ini. Min ahamil adwar allati takumu biha almar'atu. Ini takumu almar'atu kan sesuai. Kemudian tarbiyatihim tarbiyatan solihatan, kan harusnya ini nih yang salah tuh, solihatan ya kan. Wa tarbiyatum tarbiyatan gitu ya. Riayatul abnai wa riayatal ya, antakuma biha almaratu riayatal abnai wa tarbiyatahum tarbiyatan solihatan, harusnya yang pakai alif lam. Kayaknya ini nih yang salah nih, tapi gak ada di pilihan jawaban. Nomor 82. Ini yang salah muhtarim fi qaumihi muhtaramun gitu ya. Kullama kana al-insanu wasi'ul kulamakanal insanu wasi'ul ilmi kasirul ma'rifati kana wajihan fi qaumihi muhtariman ya, muhtariman minan nasi wa arifan, harusnya ini juga kan ada alifnya nih, arifan, wajihan, ini juga harusnya muhtariman. Ini salah. Oke, lanjut. Nomor 83, khalaqallahu ta'ala nas mukhtalifan. Nah, ini yang salahnya, mukhtalifan, harusnya mukhtalifina ya. Khalaqallahu ta'ala nas mukhtalifina. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, mukhtalifina. Kemudian nomor 84, yang salah yang dal. Tu'asiru. Harusnya yu'asiru ya. Alladhi yumkinu an yu'assira ala sa'adatin.
Karena ke sini nih, ke kasirun ya. Hunaka kasirun minal ibadat walan syaitalima alladhi yumkinu an yu'asiru ala dan seterusnya ya. Kemudian nomor terakhir 85. Yang mana yang salah? Ahad. Fi ahadil jawanib, harusnya fi ihdal jawanib. Nah, penggunaan ahad dengan ihda ini kalau jadi mudhof seperti ini itu kita harus cari tahu ini mufradnya mudzakkar atau muannas. Kalau mufradnya muannas maka di sini harus pakai ihda. Tapi kalau ini mufradnya itu mudzakkar, pakainya ahad. Gitu. Ini jawanib itu janibah asalnya itu ya. Janibah. Nah, maka harusnya pakai ihda al jawanib. Kemudian ini juga jama ya, tidak berakal satu muannas. Itu yang salahnya. Nah, barangkali itu yang bisa dibagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang sekiranya keliru atau kurang tepat, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dan kurang berkenan. Saya akhiri dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.